Yayasan Insan Mulia Pama. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah. Sebab hanya Dia yang pantas untuk dipuja. Hanya Dia yang pantas untuk dipuji. Dan kita ini hanyalah makhluk-makhluk yang bergantung kepadanya. Tsumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian salawat beserta salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, begitu juga keluarga beliau, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang menempuh jalan beliau. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah materi yang penting berkaitan dengan fikih untuk para pegawai. Dan ini bukan fikih khusus untuk bawahan, yang atasan nggak ikut, enggak. Semuanya masuk di dalam ini. Baik dia atasan maupun bawahan, semuanya perlu untuk mengenal hukum-hukum syariat kita yang mengatur aturan-aturan seputar pekerjaan. Materi ini penting untuk diketahui Anda, baik Anda sebagai pegawai ataupun magang ataupun nanti mau membuka usaha sendiri. Ini semua orang perlu untuk tahu. Yang ini sudah kita bahasakan ulang dari kitab Al-Fiqhul Manhaji dalam madhab Syafi'i, kemudian dibahasakan ulang untuk apa istilahnya ya, realita di lapangan perusahaan, gitu ya. Baik, jangan lupa untuk di follow jadi promosi ya. Jangan lupa untuk di follow saya itu Instagramnya ya. Tujuannya follow ini bukan komersil, tapi agar Anda bisa dapat konten-konten tentang agama ya. Di sana saya banyak membahas hal-hal kontemporer, banyak tentang hukum halal haram, tentang kemarin yang ramai juga MBG, makan bergizi gratis, bukan makan bergizi gratisnya, bukan politiknya ya, tapi ranah fikihnya dan lain-lain. Bisa dilihat di situ ada banyak sekali video yang saya tampilkan. Baik. Di sini ada beberapa bab, tapi kita nggak akan bahas semuanya pastinya ya, karena waktunya nggak cukup. Ini kita cuma punya waktu terbatas sampai jam 8 insya Allah. Pertama kita akan bahas tentang fikih akad kerja. Saya pertama mengakui dulu bahwa Anda ini luar biasa bisa kuat bekerja di site ini, jauh dari keluarga. Ada yang 60 hari, 70 hari, ada yang 50 hari. Luar biasa, karena saya dulu pernah di sini gak kuat, 3 bulan langsung resign ya. Jadi Anda luar biasa, saya nggak mampu melakukan yang Anda lakukan. Dan kita akan belajar, nanti kaitannya juga mungkin dengan hal itu ya. Di sini kita bahas dulu tentang akad kerja, kontraknya bagaimana ketika Anda tanda tangan kontrak dan menunaikan isi kontrak tadi. Dalam istilah kitab-kitab fikih klasik ini disebut dengan ijarah. Ya kelihatan ada tulisannya ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Karena hakikatnya yang terjadi dalam dunia perusahaan, di sana terjadi ijarah. Ijarah itu ya sewa menyewa, menyewa jasa. Akad atas suatu manfaat jasa yang ditentukan, diketahui semua pihak apa jasa yang diberikan, dan itu suatu yang sifatnya boleh, bukan haram, dengan ganti upah, ada imbalannya. Ini definisinya cara fikih klasiknya. Kalau kita cocokkan dengan realita di perusahaan, maka pegawai disebut dengan ajir, orang yang memberi jasa. Sedangkan majikan, bos, atasan, ini mustajir. Mustajir yang menyewa jasa, yang nyewa ya. Baik, saya tanya, Bapak PM termasuk yang mana? Bapak
Hah? Tetap ajir, bukan beliau yang punya bosnya lagi, di atasnya lagi masih banyak ya. Makanya saya bilang tadi, semuanya ikut di sini. Yang PM, yang jabatannya tinggi-tinggi, semuanya masih masuk kategori pegawai. Jadi jangan definisinya pegawai yang bawahan doang, enggak, yang atasan semua kena juga. Dalam kategori ini, bahkan yang tanggung jawabnya paling besar adalah yang majikannya, mustajir, yang nyewa. Sederhananya akad ijarah ini adalah kalau Anda sewa ojek online. Berarti ojek online-nya itu apa? Ajir atau mustajir? Ajir. Anda sebagai mustajir. Anda majikan ternyata ya. Waduh, keren. Jadi kita itu juga menjadi majikan dalam banyak hal. Tidak selalu menjadi pegawai. Kemudian kita lihat hukumnya, dalam dasar hukumnya sudah dikenal di ayat Al-Quran misalnya, Allah berfirman tentang ibu yang menggunakan jasa menyusui. Allah perintahkan untuk diberikan upah atas menyusui anak tersebut. Ada perintah di sini ya. Fa'atuhunna ujurahun. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadisnya penting ini. Riwayat Bukhari. Hadisnya ini jenis hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Rasul bersabda, Allah berfirman. Jadi firman Allah tapi nggak ada di Quran. Adanya di kitab hadis. Ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman, ada 3 yang aku akan menjadi lawannya di hari kiamat. Allah lawan langsung 3 orang ini. Salah satu dari 3 orang tadi adalah orang yang mempekerjakan seorang pekerja, diambil jasanya, dieksploitasi, dimanfaatkan, tapi pekerjanya tadi nggak dikasih upah, nggak dikasih gaji, nggak dikasih imbalan. Maka ini berhadapan dengan Allah langsung di hari kiamat. Karena dia mempekerjakan orang, tapi nggak ngasih gaji. Tipu-tipu. Nah, kalau magang beda ya. Magang itu akadnya beda ya. Dilihat di jenis akadnya. Karena magang ini ada dikasih gaji juga, walaupun ada kan gajinya ya. Ada magang, Masya Allah. Yang magang angkat tangan. Nah, yang gondol-gondol yang tak-tak, Masya Allah. Dapat pengalaman, dapat tempat tinggal, dapat makan, dapat uang, banyak gajinya ya, luar biasa. Baik, kita lihat konsep turunannya lagi, berarti ada 2 jenis pegawai, ada yang tetap, ada yang lepas. Pegawai tetap berarti ditentukan kontraknya, ada waktunya, gitu ya. Yang dijadikan patokan waktu bekerjanya, secara sederhana gitu. Nanti dia dikasih gaji rutin bulanan kalau di bahasa kita ya. Kalau freelance yang gaji lepas, dia dibayar sesuai proyek tertentu, berarti fokus pada pekerjaannya. Pekerjaannya selesai, sudah. Nggak digaji lagi. Sama kalau tukang bangunan, ada apa disebut? Borongan. Nek borongan berarti masuk mana borongan ini? Pegawai lepas. Ajir mustarok nama istilah fikihnya ya. Ajir mustarok itu adalah orang yang disewa tapi semacam kerjasama. Semacam kerjasama. Itu. Jadi kalau kerjanya selesai, sudah dilepas. Dibayar per pekerjaan. Oke, sekarang kita lihat syarat sah akad kerjanya ini gimana. Di dalam ilmu fikih. Tentu ini, kalau nanya dalilnya mana, semuanya ini pakai dalil ya. Dikumpulkan dari berbagai macam dalil, tentu nggak mungkin kita sebutkan semua dalil di sini karena tempat dan waktunya nggak cukup. Di sini kalau dalam mazhab Syafi'i, syarat sah akad kerja tadi, kontraknya Anda yang tanda tangani itu, harus ada 3 hal. Pertama manfaat, kedua waktu, ketiga upah. Oke, kita belajari turunannya ya. Manfaatnya ini harus, jasanya harus halal. Nggak boleh jasa haram. Apa contohnya jasa haram? Banyak. Ya, banyak. Contohnya apa? Judi. Contohnya apa? Minuman keras. Contohnya apa? Jadi orang kerja di pelayaran. Tahu pelayaran ya? Ini pesiar, kapal-kapal pesiar. Itu nyodorkan minuman apa itu? Minuman keras. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Di supermarket sebagian jualan apa itu?
Minuman keras, alkohol, ditaruh di kasir. Yang ini apa? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Alhamdulillah Anda kerja di sini, semua yang urusan jasa-jasa di sini tidak ada masalahnya. Maka ini dijaga pekerjaan yang halal jelas seperti ini. Hati-hati dengan pekerjaan yang lain, yang bisa jadi di sana ada keharamannya. Kedua, jenis pekerjaannya jelas, desk job-nya ya. Desk job-nya jelas, job description-nya jelas. Jangan samar, kerjakan orang, udah nggak dijelasin mau kerja ngapain. Dan harus masuk akal. Jangan pekerjaannya kayak nggak masuk akal. Pekerjaan 10 orang dikerjakan 1 orang, ada kayak gitu kadang ya. Pegawainya ini serba bisa. Cari pekerja yang bisa desain, yang bisa Microsoft Word, Excel, bisa bikin laporan keuangan, bisa marketing, bisa buat konten. Kerjaan 7 orang pakai 1 orang, gajinya zalim. Ada seperti ini? Banyak, bukan ada lagi ya. Banyak, bukan di sini tapi ya. Kita bicara di perusahaan Wakanda. Oke, lanjut. Yang kedua, waktu. Waktunya juga harus jelas, nggak boleh waktunya ini nggak jelas. Harus ditentukan durasi kontraknya. Nggak boleh kerja, udah ikut sama saya. Nggak ada surat kontrak, nggak jelas kapan. Harus ada jelas. Walaupun cuman ucapan. Pak tukang, Pak, kerja sama saya, Pak. Berapa hari, Pak? 7 hari. Oke, jelas. Yang ketiga, upah atau gajinya jelas, diketahui kedua belah pihak, biar nggak ribut. Dari awal dikasih tahu, jangan udah ikut aku, gaji berapa? Wis nanti, ikhlas aja lah kamu gitu. Biasanya kan gitu. Ikhlas aja, ini lillahi ta'ala sudah. Lillahi ta'ala, kamu lil fulus, itu bukan lillahi ta'ala. Jadi ini bosnya lil fulus, pekerjanya lillahi ta'ala ya. Harus jelas. Nggak boleh samar-samar. Kita lihat hak majikan dan kewajiban pegawai. Berarti di sini yang untung majikannya apa, pegawainya capeknya apa. Majikan dapat manfaat dari pegawai sesuai pekerjaannya, disuruh ngapain. Dan majikan boleh ditaati selama tidak menyelisih syariah. Kewajiban pegawai, pekerjaannya tadi yang jadi tugas, dikerjakan semua. Nggak boleh amanahnya dilalaikan. Peraturan dan jam disesuaikan dengan kesepakatan, karena kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang mukmin itu mengikuti syarat-syarat mereka. Nggak boleh diselisihi. Kalau sudah sepakat orang-orang mukmin kerjasama, ada persyaratan, ini harus ditepati. Kalau dalam lafaz Al-Quran apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tepatilah akad-akad yang sudah kalian sepakati. Gak boleh diselisihi akadnya. Nah, terus gimana dengan hak pegawai? Hak pegawai menerima upah penuh dan tepat waktu. Tanggal nerima gaji kapan? Tanggal 28. Tanggal 28. Turun tanggal 28. Nggak boleh geser. Tanggal 29 Februari. Nggak bisa. Nggak ada 29 Februari. 4 tahun sekali. Harus jelas. Dan harus pekerjaannya pegawai manusiawi. Masuk akal. Jangan dibebani pekerjaan suruh ngangkat berat. Itu beban ngangkat 15 kilo. Nggak kuat orang biasanya. 15 kilo kuat nggak ya? Berat ya? Kuat lah masih ya. Pokoknya nggak boleh bebannya itu nggak masuk akal. Istirahatnya juga harus jelas. Kerjanya kecapean, waktu istirahat sedikit, nggak boleh. Itu namanya bukan kerja syar'i, namanya kerja apa? Kerja lodi. Kembali ke zaman penjajahan kalau itu ya. Kewajiban majikan, gimana kewajiban majikan? Majikan ini harus bayar sesuai akad, jangan ditunda-tunda. Majikan-majikan, jangan ditunda-tunda. Bayar ini, sering ini kalau kerja sama sponsor ini biasanya ya, telat sponsor gak bayar-bayar ya. Dan dia harus menyediakan fasilitas dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Studi kasus kontemporer sekarang. Kasus gaji nggak jelas.
ngomong bosnya, wis nanti gampang soal gaji, wis tak lah ikut aja, nanti ngikutin keuntungan kita. Lek untung banyak kamu tak kasih. Gimana konsep seperti ini? Akad yang seperti ini, akad yang fasid, cacat, rusak. Karena menyelisihi syarat dalam mazhab Syafi'i, upahnya harus diketahui. Upah yang tidak diketahui menyelisihi syarat. Paham ya? Ya, alhamdulillah aman semua di sini. Aman. Gak ada permasalahan? Takut. Takut menyampaikan. Nggak apa-apa, nanti disampaikannya tapi jangan di umum ya, jangan demo. Repot nanti. Nanti saya yang diserang dulu. Kedua di sini, kalau andai kata lupa, nggak dikasih tahu berapa upahnya. Misalnya di awal, nggak dikasih tahu, "Woi Pak, kerja Pak sama saya bangun bangunan." Oke, bangun. Dapat sebulan, Pak, mana gaji saya? Harus dikasih sesuai standar masyarakat di situ. Kalau di kita apa? UMK, UMR. Tapi apa namanya? Kalau tukang bangunan kan nggak ada UMR ya. Nanya tukang bangunan sekitar berapa biasanya rata-rata? Diikutkan dengan bayaran nominal rata-rata. Jelas ya Pak ya? Hukum fikihnya ya? Jelas ini Pak? Kok pusing Pak? Capek kerja suruh mikir mana? Tadi capek seharian kerja disuruh mikir lagi. Nggak apa-apa, ini ada tulisannya biar gampang ya. Kasus lagi lembur, kerja lembur. Gimana kerja lembur ini? Karena kerja lembur ini nggak ada disebut di akad. Di akad misalnya kerjanya 8 jam. 8 jam ya. Tiba-tiba ada kerjaan tambahan. Nggak ada di akad. Maka ini termasuk apa? Lembur. Lembur harus diberi kompensasi upah tambahan yang jelas. Kalau tidak, maka ini eksploitasi karyawan. Ayolah ini untuk perusahaan kamu loyalitasnya mana? Harus totalitas, kualitasnya gimana? Gitu ya biasa. Gak apa-apa ini kejar waktu ini, kita harus kejar target. Nah ini lembur perlu dicatat baik-baik. Tapi nanti ini kaitannya dengan korupsi waktu. Jadi kalau lembur ini masalahnya kaitannya dengan zolimnya majikan, nanti ada korupsi waktu, zolimnya pegawai. Nah, cara membayarnya dengan lembur, ya. Cara membayar korupsi waktu adalah dengan lembur. Studi yang ketiga, mati. PHK sepihak. Ini banyak kasusnya di Indonesia. Karena akad ini mengikat dua belah pihak. Kayak Anda jual beli ada pihak penjual, ada pembeli. Nggak bisa sepihak, wes Pak ini HP-nya tak kembalikan, aku nggak mau HP-nya. Nggak bisa apa enggak? Nggak bisa, moro-moro udah beli HP dapat sebulan, nggak kenapa-napa HP-nya, Pak ini saya kembalikan HP-nya, saya nggak suka HP-nya. Nggak bisa. Harus dengan kerelaan dua belah pihak, itu akad. Jelas ya? Akad ijarah juga gini sama. Berarti majikan nggak boleh memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan yang diterima dalam syariat. Harus jelas apa alasannya. Kecuali habis kontrak, itu lain habis kontrak ya. Baik. Ntar saya minum dulu ya. Ini adalah materi tentang seputar fikih akad kerja. Sekarang kita masuk tanggung jawab pegawai, ini apa saja. Ini pokoknya kayak kuliah di sini ya. Saya ya. Kayak kuliah. Insya Allah bermanfaat buat Anda semua, dipraktekkan langsung nanti. Bab yang kedua di sini tentang tanggung jawab pegawai. Ini kalau di bahasa fikih klasiknya namanya bab seputar doman ganti rugi. Ada juga kaitannya dengan kafalah penjaminan keberadaan orang ya, istilahnya gitu. Jadi kaitannya dengan tangan amanah atau tangan penanggung jawab. Baik, rinciannya kita bahas di sini. Konsep pertama, pegawai itu adalah jenisnya orang yang memegang amanah, bukan pemegang jaminan. Dicatat baik-baik ya. Pegawai itu bukan menjamin, tapi memegang amanah. Apa bedanya? Kalau menjamin, Pak, saya jamin barang ini, saya jamin aman. Tiba-tiba rusak, Anda harus ganti. Itu namanya penjamin. Bahasa Arabnya domin. Nanti kita bahas dalilnya ada ya. Kalau pegawai
itu cuman sebagai tangan pemegang amanah. Kalau tiba-tiba barangnya rusak, nggak wajib ganti rugi. Moro misalnya ya, Bapak misalnya bawa mobil perusahaan, bis, tiba-tiba bisnya rusak, terus masuk langsung potong gaji kamu, si supirnya dipotong gaji, nggak bisa. Kasihan, berapa harganya bis tadi? Sekian ratus juta, dipotong gajinya berapa lama itu ya? Bertahun-tahun nggak dapat gaji. Ini namanya zalim. Nah terus gimana saat itu rusaknya gimana? Nah kita bahas di sini. Kapan dia harus ganti rugi dan kapan tidak ganti rugi. Sama ini dalam banyak hal. Nanti kalau Anda kan suatu saat resign dari sini ya, udah nyiapkan uang pensiun, mungkin ada yang pensiun, ada yang resign. Nanti kan pulang ke rumah buka bisnis, entah jual pentol, sempol, buka nugget, ya kan? Nah itu nanti Anda akan menjadi bos, lalu Anda punya pegawai. Harus siap dengan memahami konsep yang disebut dengan tangan amanah, berbeda dengan tangan penjamin. Saya ulangi lagi ya, kita ini baik-baik. Tangan amanah berbeda dengan tangan jaminan. Orang yang dipercaya sebagai pegawai itu tangan amanah, bukan tangan penjamin. Maksudnya, perhatikan baik-baik. Benda yang statusnya amanah itu namanya barang titipan. Apa namanya? Barang titipan. Titipan ini bahasa Arabnya wadi'ah. Nah, barang ini bukan tanggung jawab Anda kalau kenapa-napa. Karena cuma amanah. Maksudnya gimana? Perhatikan. Dibedakan antara dua hal, kerusakan di luar kendali dan kerusakan di bawah kendali. Karena lalai atau bukan karena lalai? Mari kita lihat di sini ya. Kalau rusak karena lalai, ada dua jenis dalam bahasa, ta'addi dan tafrid. Ta'addi melampaui batas. Misal, bisnya harusnya kerja dipakai sehari cuman 5 jam. Dipakai sampai 10 jam. Melebihi batas kemampuan, melebihi SOP, maka ini termasuk jenis kelalaian. Contoh lagi, dia diamanahi jaga masjid misalnya ya, yang tugas marbot jaga masjid. Lalainya apa? Kotak infak nggak digembok, yo hilang isinya ya. Uangnya hilang, isi kotak infak hilang karena nggak digembok. Maka ini termasuk kelalaian atau tidak? Lalai ini. Tapi kalau sudah digembok, terus ada maling, masuk yang mana berarti? Tidak lalai, karena dia sudah berusaha mengunci. Jadi di sini dibedakan. Kalau kerusakan karena kelalaian, dia pegawai harus ganti rugi. Lalai. Paham ya Pak konsepnya ya? Karena dia lalai, harus ganti rugi. Itu contohnya, menggunakan mesin di luar prosedur standar, mengemudikan mobil ugal-ugalan, harus ganti rugi. Lalai karena jam tidurnya dilanggar, ngendarain mobil, fatigue, kelelahan, ngantuk, ketiduran, insiden, naudzubillah min dzalik. Seperti ini termasuk kelalaian dan dia harus mengganti rugi. Itu konsep aslinya di fikih ya, nggak tahu kalau di kontrak Anda dengan perusahaan. Ini saya jelaskan konsep aslinya di fikih. Dan Islam itu indah, jelaskan semuanya, betul. Di Islam semua dijelaskan, kentutnya diatur Pak di Islam. Kentut diatur nggak di Islam? Diatur kentut. Nguap anggap ini diatur, menguap, diatur, bersin, wajib, diatur atau tidak? Diatur. Di dalam kamar mandi diatur. Islam itu mengatur semuanya dan ini tidak ada di agama lain. Coba dicek, nggak percaya? Cek di agama lain, ada nggak ngatur kentut? Nggak ada. Ada nggak di agama lain ngatur hajim? Nggak ada. Cuman di agama Islam semuanya diatur demi kemaslahatan orang banyak. Karena kalau nggak ada masalah ganti rugi, tidak ganti rugi, siapa yang ganti? Bingung. Wah ini punyanya bosnya ini, bukan punyaku, gitu kan? Yang bosnya juga, ini bukan salahku, ini salahmu. Dan bilang gitu, saling tuding menuding, nggak tahu siapa yang harus ganti rugi. Islam memberikan aturan. Masya Allah. Kita lihat kalau kerusakannya di luar kontrol,
Misal kebakaran tiba-tiba, karena bukan kelalaian, ya kebakaran. Nggak bisa majikannya nyalahkan pegawainya, kamu ini kok kebakaran, wis kamu ganti rugi, kita potong gaji kamu. Nah, ini zalim. Kalau kerusakan di luar kontrol, maka petugas atau pegawai tidak wajib mengganti rugi, walaupun dia diamanahi menjaga wilayah itu. Tidak wajib. Ini disimpan ini Pak filenya ini ya. Nanti suatu saat Anda butuh. Suatu saat ada masalah, Anda butuh ini penjelasan ini. Fikih kuat ini, ya kita lihat dalilnya. Kaidah fikih berbunyi al-mufarrid dhamin. Orang yang lalai dia itu wajib menjamin, menanggung ganti rugi. Dalilnya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hadisnya dengan sanad yang lemah. Hanya saja para ulama menggunakannya sebagai kaidah fikih. La dhamana ala mu'tamin, tidak wajib ganti rugi bagi orang yang diberi amanah. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang sahih, semakna dengan ini bisa dilihat ya di bawahnya ya. Kata Nabi SAW, alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyah. Tangan orang yang bertanggung jawab, tangan orang yang memegang sesuatu, dia bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya. Berarti wajib mengganti, tetapi saat teledor, lalai. Kalau tidak lalai, tidak wajib. Contoh kasus, nah ini paling gampang pakai contoh ya. Kita lihat, sopir. Tidak wajib ganti rugi kapan? Kendaraannya rusak, ditabrak dari belakang sama orang lain. Dar dari belakang. Sopir tidak wajib ganti rugi. Tapi wajib ganti rugi kenapa? Misalnya ngendarai sambil main HP. Atau melanggar lampu lalu lintas, melanggar SOP perusahaan. Ini termasuk wajib ganti rugi. Kasir, kita lihat kasir ya. Tidak wajib ganti rugi kalau dia jaga toko tiba-tiba ditodong begal, bawa senjata celurit, pistol, mau ditembak, serahkan uangmu. Mikir, waduh ini toko emas, sekian kilo emas, aku ganti rugi ini gaji berapa tahun seumur hidup gak cukup. Kasihan kan kalau kasirnya ganti rugi, sedangkan dia nyawanya terancam, wis dia mikir yang penting aku ndak mati. Ini tidak wajib ganti rugi. Wajib ganti rugi kapan? Kalau dia itu ternyata dicek laporannya, loh, kok nggak sesuai, harus ganti rugi. Karena dia lalai dalam menghitung, lalai dalam menjaga, itu ya. Teknisi, ini di sini ada teknisi nggak? Ada nggak Pak teknisi? Teknisi masjid. Pekerja proyek ada. Ini terus kerjanya jenengan apa ini? Anda kerjanya apa Pak? Turu. Kerjanya apa Pak? Nama pekerjaannya apa Pak? Teknisi ya Pak ya? Hah? Mekanik, teknisi berarti kan? Apa Pak kerjanya Pak? Ini yang magang-magang apa kerjanya? Memantau, para pemantau, pengawas? Oh belajar. Oh belajar ya. Enggak maksud sini ya. Belajar tapi praktek kan ya. Belajarnya praktek. Ya insya Allah ini sudah difahami. Kita lihat sekarang kepada hukum ganti rugi dan batasannya. Coba Anda lihat di sebelah sini. Ganti rugi hanya diwajibkan kalau ada kelalaian. Tuh catatan pertama ya. Kedua, nilai ganti rugi harus sepadan, setara dengan harganya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harganya seberapa dilihat, di mana cara melihatnya? Di Shopee, Tokopedia, dilihat di harga normal rata-rata. Tidak boleh pakai harga tidak normal. Terus di sini kita lihat aturan tersebut disepakati di awal kontrak kerja tentang masalah terkait potong gaji, terkait ganti rugi. Oke, sekarang kita lanjut pegawai sebagai wakil. Nggak tahu ini Anda sudah ngantuk kayaknya, ngantuk. Gitu ya. Belum ya, insya Allah. Nanti buka HP ya nggak ngantuk lagi ya. Di kamar kan pada buka HP. Kita lanjut sekarang bab fikih yang disebut dengan wakalah perwakilan.
Anda di sini semua pegawai adalah wakil. Wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Wakilnya siapa, Pak? Bos yang punya majikannya. Semua ini, Pak PM-nya yang jabatan paling tinggi sampai bawah semuanya wakil. Mewakili pemilik perusahaan. Dan arti dari wakalah adalah melimpahkan wewenang untuk orang lain tadi melakukan atas nama dia. Kayak Anda mewakilkan orang, tolong ini wakilkan saya belikan rumah itu. Orang tadi beli rumah atas nama Anda. Yang melakukan bukan Anda, tapi dia. Jelas ya tentang wakalah ya? Ini, pegawai bekerja atas nama majikan, tadi sudah kita bahas. Implikasi hukum, Anda harus tahu, kalau sudah mewakili, keuntungan itu 100% punyanya pemilik perusahaan. Kedua, di sini kita lihat, ya, kewajiban yang timbul dari kontrak pembelian bahan baku menjadi tanggung jawab perusahaan, kepemilikan aset yang dibeli menjadi milik perusahaan. Ini kaitannya sama ya. Intinya mengikat dengan majikannya. Ini contohnya pernah terjadi di masa Rasul. Pada Urwah Al-Bariki. Ini boleh saya ceritakan kisahnya. Sebenarnya ada di sini ya. Nah, ini kisahnya boleh Anda lihat sebelah sini ya. Kita ceritakan dulu kisahnya, biar nggak ngantuk. Urwah Al-Bariki pernah sama Rasulullah SAW disuruh beli kambing. Dikasih uang 1 dinar. 1 dinar ini berapa, Pak? 1 dinar ini kira-kira berapa gram emas sekarang? 4 apa 5 gram, saya lupa ya. Berarti berapa juta itu? Hah? 8 juta. Sekitar 8 juta ya. Kasih uang sekitar 8 juta. Udah inflasi jauh ini berarti ya. Malu kita sama uang kita ya. Dulu masih sama ini ya, sama 1 dinar. Dulu kambing itu masih 1 dinar. Sekarang 1 dinar dapat banyak kambingnya. 1 ekor harga 1 dinar di zaman itu. Ternyata pulang-pulang sama Rasul diamanahi, ini wakil berarti, wakalah ya. Rasul ngasih, Urwah, ini 1 dinar, belikan 1 kambing. Urwah pergi ke pasar. Balik-balik bawa 1 kambing 1 dinar. Loh, kok ya nggak beli apa-apa, tapi dapat kambingnya, uangnya nggak kebeli, tetap. Ternyata Urwah pakai uang 1 dinar berhasil beli 2 kambing. Terus 1 kambingnya dijual lagi, dapat 1 dinar lagi. Cerdas dia, jual beli. Balik-balik kambingnya ada, uangnya juga tetap ada. Gimana? Keren ya, pegawai seperti ini saya juga pengen ya. Kasih uang 8 juta, suruh beli kok mobil gak kebeli 8 juta. 8 juta, suruh beli kambing. Kambingnya dapat, uangnya tetap 8 juta. Nah, ini pegawai idaman semua orang ya. Maka Nabi SAW saat mendapat ini langsung senang dan mendoakan Urwah Al-Bariki agar diberkahi di dalam perdagangannya, kalau nggak salah. Ya, kama qala Nabi SAW. Baik. Kita lihat batas kewenangannya. Itu dalilnya ya tentang masalah perwakilan. Dan keuntungannya tetap miliknya Rasulullah di sini. Pemilikannya tetap milik Rasulullah. Baik. Batasannya gimana? Apakah yang diberi perwakilan ini bebas terserah dia? Aku atas nama Pak Bos dari Jakarta. Serah aku berarti? Enggak. Harus dilihat di sini ada mandat yang terbatas, ada mandat yang umum. Kita lihat mandat terbatas ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya wakalah muqayyad, agak rumit ya bahasa fikihnya. Kita pakai bahasa sederhana. Adalah jenis perintah spesifik ditentukan oleh bos. Misal bosnya bilang, jual mobil ini dengan harga minimal paling kecil 200 juta. Jadi dia harus ikuti itu. Kalau mandat umum ini, tolong jualkan mobil ini. Gak disebutkan harganya, terserah. Kalau seperti ini harus diikat 3 batasan dalam kitab fikih Syafi'i tadi. Harganya harus wajar, nggak boleh ngawur. Anda ngasih, tolong jualkan HP iPhone ini. iPhone dijual 1 juta, ya rugi. Contoh aja misalnya, pembayaran tunai.
Dan juga transaksi dilakukan secara tunai, biasanya seperti itu, bukan kredit, dan menggunakan mata uang lokal. Baik. Gimana kalau pegawai melanggar mandat? Kasih perintah, dilanggar. Di sini pertama kita lihat, tindakan pegawai yang menyelisihi perintah majikan itu tidak sah dan tidak mengikat bagi majikan, alias dia harus ganti rugi yang kurangnya. Contoh, bisa lihat di contohnya ini ya. Ada orang dia disuruh jual harga 10 juta barang. Dia nggak jual 10 juta, dijual berapa? 7 juta. Berarti dia harus nanggung kurangnya 3 juta dari uangnya sendiri, si pegawai tadi. Paham konsepnya ini ya? Paham ya? Baik. Gimana kalau pelanggarannya itu tadi bukan merugikan? Kalau ini merugikan majikan, pelanggaran menguntungkan majikan, maka ini sah seperti pelanggarannya Urwah Al-Bariki tadi. Sahabat Nabi melanggar, sama Rasul disuruh beli 1 kambing dengan 1 dinar, dilanggar, tapi nguntung, maka ini adalah hukumnya boleh, malah enak. Kita cari pegawai yang seperti ini ya. Insyaallah. Dan tanggung jawabnya sama dengan pembahasan tadi, kita bedakan tangan amanah dengan tangan penanggung jawab, atau yadul amanah dan yadul toman. Lanjut lagi, bab tentang hukum fasilitas kantor. Masih ada waktu 10 menitan ya. Fasilitas kantor. Nah, ini menghela nafas sampai. Ini kalau di dalam konsep fikih klasik masuk dalam pembahasan ghosab. Ghosab ini apa ghosab? Ghosab itu menguasai hak milik orang lain secara zalim, baik benda fisik atau manfaatnya saja. Contoh sendal. Ini gampang ya, contoh sendal ini. Ada sendal di depan, tak pakai dulu sendalnya, seret keluar situ ke warung, keliling, balik lagi ke sini. Ini termasuk jenis apa? Ghosab. Baru berhenti di sini udah banyak prakteknya ya. Ini termasuk jenis ghosab. Ghosab barang kantor, fasilitas kantor. Contoh komputer, printer, mobil dinas, mobil plat merah. Banyak ya. Kertas, wifi kantor, internet. Wah. Yang seperti ini kalau tidak ada izin dari kantor, nggak ada izin dari kantor untuk dipakai untuk urusan pribadi, nggak boleh. Pakai wifi kantor untuk upload YouTube, untuk medsosan. Yang seperti ini sebenarnya nggak boleh. Kecuali ada izin dari kantor, boleh wifi kantor silahkan dipakai medsosan. Kalau kayak gitu ya, yang kerja di kantor nggak jadi kerja ya, jadinya main medsos terus. Jadi ini dilihat kepada kerjasama akadnya tadi. Apakah perusahaan mengizinkan untuk urusan pribadi atau tidak? Hukum asalnya tidak boleh. Ada orang pakai printernya kantor, dipakai ngeprint album foto pernikahannya. Waduh, tak habis tintanya kantor itu. Dipakai ngeprint album foto pernikahan. Print 100 halaman, tintanya habis semua. Mumpung kantorku suge, engkau yang ngisi maneh ya, ngisi lagi tintanya. Yang seperti ini, maka dia telah melakukan ghosab, wajib apa ini? Ganti rugi, ganti kertasnya, ganti tintanya, ganti penyusutan nilai printer karena printer tadi berkurang kemampuannya. Wah, rumit ya ternyata ya. Menjaga amanah itu berat. Dalilnya banyak di Al-Quran. Monggo dilihat di Al-Quran dalilnya. Allah melarang, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Gak boleh kalian memakan harta sesama kalian sendiri dengan cara yang batil. Gak boleh. Dan Allah menggunakan lafaz memakan, memanfaatkan. Memakannya apa? Memanfaatkan. Bukan disebut memiliki, bukan. Bahkan disebut menggunakan dari jenis barangnya. Oke, lanjut lagi, kita lihat dalilnya. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Ad-Daraqutni. Nabi bersabda,
tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan ridho, rela hatinya. Kalau tidak rela, nggak boleh dipakai. Contohnya sendal tadi. Kayak sendal awalnya cuma niat minjem, pakai tak pinjem bentar nggak apa-apa. Moro nggak balik. Ini seperti ini adalah jenis ghosab. Sepakat semua ulama tentang haramnya ghosab. Nggak ada pendapat ulama boleh ghosab, boleh. Nggak ada ya. Dicari kemana nggak ketemu. Bahkan ini yang paling banyak praktiknya ini ya. Menggeser apa ini namanya? Patok tanah. Kan nggak kelihatan ya kadang ya. Patok tanah tandanya di sini. Oh, nggak ada orang. Cabut, geser dikit. Tiap hari sesenti, dapat sebulan, dapat jauh. Heran, loh, kok tinggal segini tanah saya? Wah, nggak ada yang geser dari dulu itu, gitu. Mungkin lempengan buminya bergeser. Maka orang yang seperti ini diancam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, mengambil sejengkal tanah secara zalim, dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi di hari kiamat. Kalung sini di lehernya. Sangat berat ya. Salah satunya lagi memanipulasi absen. Absenkan aku, tanda tangankan, tapi orangnya nggak datang. Banyak ini di kampus-kampus, saya nggak sebut perusahaannya. Kampus-kampus mahasiswa banyak kayak gini. Ingat, ghosab juga berlaku pada aset yang tidak berwujud, bahkan ini aset paling penting, aset waktu dan aset upah. Perusahaan bayar Anda dari hitungan jam, betul? Berapa jam Pak sehari kerja di sini? Berapa jam Pak? 8 ya? Biasanya 8 kan? Normalnya, ada yang 12. Masya Allah, 12 ya. Aduh, 12 ini kuat ya. Ya apa-apa, mungkin tenaganya ekstra ya, 12 ya. Tapi biasanya pekerja itu 8 misalnya. 8 jam. Dia digaji untuk 8 jam ini. Moro kerjanya cuma 7 jam. 1 jam habis buka TikTok. Scroll gitu ya, scroll terus TikTok ya. Kecuali memang nggak ada kerjaan, nunggu perintah, nggak apa-apa, santai. Kan nunggu perintah, kalau driver kan nunggu perintah. Ngapa-ngapain ya scroll TikTok gitu. Nah seperti ini, dia melanggar akad. Dia harus menggunakan waktunya untuk kerja perusahaan, karena perusahaan membayar gajimu full untuk 1 bulan. Kalau kamu zalim dalam masalah jasa waktu, maka kamu telah mengambil upah yang bukan hakmu. Ya, dan kembali ke hadis tadi, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan. Tadi menyelisihi akadnya. Nah, ini konsep korupsi waktu ini. Korupsi waktu ini korupsi paling banyak di negeri Konoha. Di negeri Konoha ini paling banyak ya. Banyak. Mulai dari atas sampai bawah, banyak korupsi waktu ini. Gimana cara bertaubat dari korupsi waktu? Caranya 1, lembur. Mengganti waktu yang tadi dia korupsi di waktu yang lain. Ya, kalau nggak bisa, dia kembalikan sebagian upahnya. Dia hitung, aku digaji 20 juta sebulan. Waduh, Masya Allah. 20 juta sebulan, amin. Oh, berarti belum segitu ya gajinya. Ketahuan. Nah, saya katakan 20 juta sebulan gajinya. Dibagi dengan jam tadi. Ketemu, seret, oh iya, aku zalim perusahaan, aku lapor, ini maaf, saya kurang. Tapi kalau kayak gitu terancam ini. Bisa di PHK, kontrakku nggak diperpanjang. Wis, jangan, aku tak lembur aja. Gitu ya. Contoh. Tapi di sini lembur udah dikasih bayaran tambahan. Selanjutnya, masih ada waktu ya, 5 menit. Kita manfaatkan 5 menit ini tentang hadiah suap gratifikasi. Nggak tahu di sini relate apa enggak ya? Real, Pak. Ada Pak kayak gini, Pak? Nggak ada ya? Langka ya? Ada. Jangan diungkap dulu, Pak. Bahaya nanti. Ada tapi ya, Pak ya? Ada. Jangan diungkap di ini, saya nanti ini ya. Nanti kita
Berdua-dua aja ya bahas. Di sini pembahasannya tentang riswah kalau di dalam fikih klasik, suap, gratifikasi. Bedakan antara hadiah, suap, lalu kita lihat gratifikasi itu apa. Hadiah itu ngasih tulus, tidak berharap imbalan. Kalau hadiah berharap imbalan, namanya apa? Suap. Suap menyuap, yang seperti ini adalah jelas haram. Kita lihat gratifikasi. Gratifikasi ini termasuk jenis apa? Ternyata dia termasuk bisa halal, hadiah, bisa suap yang haram. Nah, tergantung niat dan dampaknya. Saya nggak terlalu tahu istilah modern tentang gratifikasi. Tapi kalau dilihat di definisi ini, dia apapun pemberian yang diterima oleh seseorang karena alasan jabatan atau kedudukannya. Oh, dia Pak PM. Terus tak kasih hadiah oleh-oleh. Kasih. Karena dia PM. Coba bukan PM. Nggak bakal ngasih hadiah itu. Ini namanya gratifikasi. Dalam undang-undang kita, undang-undang negara, boleh atau tidak gratifikasi? Tidak boleh. Termasuk jenis pelanggaran penggelapan harta ya. Baik, kita lihat. Jadi ada hadiah murni, ada hadiah untuk dapat perlakuan istimewa menjilat atasan. Ini namanya gratifikasi. Dalil haramnya gratifikasi, Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari kalangan tabi'in, beliau pernah menolak hadiah. Lalu diceritakan, loh dulu Nabi Muhammad itu menerima hadiah loh. Ada dalil-dalilnya banyak. Nabi Muhammad menerima hadiah. Maka beliau mengatakan, dulu bagi beliau itu hadiah di zaman Rasul. Tapi saya tahu yang hadiah ini adalah suap menyuap. Kata Umar Ibnu Abdul Aziz. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan sebagian ulama, hadayal ummal atau hadayal umara hulul, hadiah bagi para pejabat atau para pekerja yang sudah digaji oleh perusahaan atau negaranya, maka dia adalah penggelapan atau korupsi. Wah, berat ya. Nerima hadiah, udah digaji kamu, tapi masih nerima hadiah lagi. Ini korupsi. Kecuali apabila perusahaannya mengizinkan. Contohnya kayak gimana? Ojek online. Ojek online ada ya, habis selesai terus kita ngasih tip. Ngasih tips-tips 5.000, 10.000. Ini kan hadiah di luar gaji. Ini memang perusahaannya membolehkan, lain pembahasannya. Tapi ini yang dimaksud adalah apabila biasanya perusahaan memang tidak memberikan izin itu. Karena rawan. Lanjut lagi. Hadisnya Nabi SAW melaknat para pemberi suap dan penerima suap dan perantaranya suap. Ini haram, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Hukum menerima suap haram, menerimanya ya. Kalau hukum menyuap, memberi suap, ada pengecualian. Hukum asalnya haram, nggak boleh. Tapi kalau untuk mendapatkan haknya Anda dihalang-halangi, dulu saya pernah. Ini kenyataan ya. Saya ngurus penyetaraan ijazah sekolah untuk ke luar negeri itu ya. Itu kan datang ke kementerian, Kemenkumham, saya sebut aja nggak apa-apa ya. Karena pelanggaran ini ya. Mereka melanggar undang-undang. Kemenkumham, Kemenak, dan apalagi saya lupa, 3 kementerian. Wah, dihalang-halangi 1 pekan, gak ada dapat tanda tangan sama sekali. Dihalang-halangi. Saya pakai jasa apa namanya itu? Calo. 2 hari selesai, tapi bayar. Gak masuk akal. Saya datang diputar-putar, ini nggak bisa Pak, ini sekolah Anda ini gini. Oh, no, jawabannya. Lewat calo langsung selesai 2 hari. Berarti ini hukumnya apa? Darurat boleh. Kayak Anda tes SIM, gak masuk akal tes SIM-nya ini. Valentino Rossi gak mungkin itu ya, melakukannya itu gak mungkin, mustahil. Nah,
Sudah nggak bisa nyoba tes lagi, tes lagi. Bayar, nyuap. Hukumnya boleh karena apa? Darurat. Ini menurut mayoritas ulama boleh. Tapi jangan kamu langsung nggak usah tesim langsung bayar. Ya, ini nggak boleh yang ini ya. Langsung bayar nggak boleh. Baik. Kalau sudah bayar tadi, dosa ditanggung yang makan suap. Bukan Anda yang nanggung dosanya. Karena Anda dihalang-halangi oleh dia. Gitu ya. Nah, ini karena ada pembahasannya. Para ulama bahas panjang tentang masalah ini. Tentang namanya simsar ya. Baik. Oh, udah jam 8. Alhamdulillah kita tutup dulu ya. Tentang hadiah ini kesimpulan aja, kesimpulan. Tentang hadiah, kesimpulannya, bagaimana cara membedakan hadiah dengan suap? Pertama dari segi niat, tapi niat ini nggak kelihatan, Pak. Ada yang bisa lihat niat? Tak terawang, nggak bisa. Mau orang sesoleh apapun, sholatnya 100 rakaat malam, nggak bisa menerawang, nggak bisa. Kita nggak tahu perkara gaib, nggak bisa. Jadi niat ini tergantung orangnya ya. Kedua, tapi yang bisa dilihat apa? Potensi dampaknya. Biasanya kelihatan tujuan-tujuannya. Nah, kalau potensi dampaknya kelihatan, ini suap. Dan ini haram. Langkah paling aman, tidak menerima hadiah. Gratifikasi tadi ditolak. Seperti undang-undang negara kita. Itu adalah langkah paling aman. Jangan makan harta haram, karena harta haram ini akan tumbuh jadi daging, dan daging yang tumbuh dari harta haram, di mana tempatnya? Di neraka. Daging yang tumbuh dari harta haram tidak bisa masuk ke dalam surga. Dibersihkan dulu di neraka. Kalau udah bersih baru masuk surga. Mau Pak masuk surga mampir neraka dulu? Bentar aja Pak, bentar mampirnya. 1 hari? Nggak bisa, nego-nego. Di sini kita jangan pernah berharap masuk neraka walau 1 menit. Baik, kita tutup materi kuliah kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.